sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, topik minggu kita pada hari ini dikatakan ibadah yang sejati. Apa itu ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati merupakan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ibadah itu tidaklah hanya sebatas sebuah persekutuan yang dilakukan secara seremonial atau dalam ritus-ritus yang dilakukan di tempat-tempat tertentu. Tetapi ibadah yang sejati adalah ibadah dalam tindakan kita sehari-hari sebagai respon kita atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ibadah itu adalah ibadah yang mempersembahkan seluruh kehidupan kita sebagai pengabdian kita kepada Tuhan. Kalaupun kita melakukan peribadatan dalam ritus-ritus atau seremoni yang kita lakukan, itu adalah respons kita atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu tidak berhenti hanya dalam seremoni atau ritus-ritus yang kita lakukan, tetapi itu harus berlanjut dalam tindakan kita sehari-hari. Kalau dikatakan dalam topik minggu kita pada hari ini ibadah yang sejati, berarti ada juga rupanya ibadah yang tidak sejati. Ada sikap pengabdian yang tidak sejati kepada Tuhan. Ada keberpura-puraan dan ada kemunafikan dan pembohongan diri. Di dalam Alkitab ada ibadah yang tidak sejati yang sudah dilakukan oleh manusia mulai dari zaman penciptaan. Kita lihat dalam kisah Kain, di mana Kain beribadah dan mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Tetapi persembahan Kain tidak diterima, karena dalam persembahan yang dilakukan oleh Kain ada kebohongan. Ada persembahan yang dia berikan tapi tidak berkenan, karena dia tidak mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan tidak berkenan kepada persembahan yang dilakukan atau yang diberikan oleh Kain. Yang kedua, ibadah yang tidak sejati, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan juga pernah dilakukan oleh bangsa Israel.
Mereka berpuasa, mereka memberikan persembahannya, dan mereka memuji memuliakan nama Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berkenan atas puasa, atas pujian, atas persembahan yang mereka lakukan. Dikatakan dalam Amos 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu hembusmu tidak mau aku dengar. Bahkan dalam Yesaya 58 ayat 5-7 dikatakan bahwa Tuhan tidak berkenan atas puasa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa yang patut kita lakukan agar ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan, agar ibadah kita dikatakan ibadah yang sejati? Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, yang pertama, haruslah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kita harus mempersembahkan secara totalitas kehidupan kita. Arti mempersembahkan di sini adalah menyerahkan diri secara total dan dalam keadaan hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mempersembahkan kata dasarnya adalah sembah. Sembah artinya ada rasa hormat, ada rasa patuh, dan ada takut akan Tuhan, di mana kita takut untuk melakukan dosa. Berarti ketika kita beribadah atau memberikan persembahan, berarti kita harus memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, yaitu mencakup pikiran, mencakup perkataan, mencakup perbuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Ibadah yang sejati dari kata Yunani yaitu logike atau latria, yang artinya pengabdian. Berarti ibadah atau dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam tingkah laku kita, ibadah kita merupakan sebuah pengabdian kepada Tuhan. Orang percaya haruslah menjaga pengabdiannya agar pengabdiannya kepada Tuhan tidak sia-sia, yaitu menjaga kesucian dan kekudusan tubuhnya, yaitu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan sehari-hari yang takut, yang patuh, dan setia hanya kepada Tuhan. Ibadah yang sejati tidaklah hanya sekedar seremoni, bahkan ibadah yang fenomenal. Tetapi ibadah yang sejati adalah ibadah kita secara aktif melakukan kebaikan-kebaikan yang berkenan di hadapan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus berani menyerahkan seluruh hidup kita dalam bimbingan Tuhan dan dikuasai oleh Tuhan. Ketika kita berani menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti kita harus berani menyesuaikan hidup kita sesuai dengan Tuhan. Bukan lagi diri kita yang berkuasa atau kehendak kita yang harus terjadi, tetapi yang terjadi adalah haruslah menjadi kehendak Tuhan. Ibadah yang sejati dalam firman Tuhan dikatakan kepada kita yang berkenan di hadapan Tuhan adalah agar hidup kita jangan serupa dengan dunia ini, tetapi kita berubah oleh pembaharuan budi kita, yang artinya bahwa hidup kita sebagai orang yang percaya tidak sama dengan dunia ini, tidak serupa dengan dunia ini. Artinya apa yang dilakukan oleh dunia ini tidak kita lakukan, apa yang diinginkan oleh dunia ini tidak kita perbuat, tetapi yang kita perbuat adalah kehendak Tuhan. Serupa dengan dunia ini haruslah dihindari oleh orang-orang percaya. Sebagai bukti dia beribadah yang berkenan kepada Tuhan. Hal-hal duniawi haruslah kita tinggalkan, tetapi kita mengarahkan hidup kita kepada hal-hal yang rohani, karena memang itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dari orang-orang yang percaya, agar kita diterima, agar peribadatan kita dikehendaki oleh Tuhan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini sebagai tindakan ibadah yang sejati. Perubahan yang diinginkan di sini adalah perubahan ke arah kebaikan, sama seperti kupu-kupu yang tadinya dia ular berubah menjadi kepompong,
lalu menjadi kupu-kupu. Yang artinya ada perubahan ke arah kebaikan yang berkenan di hadapan Tuhan. Perubahan kita adalah bukan berarti kita ganti kulit. Kalau dikatakan hanya sekedar ganti kulit, itu hanya tampak luarnya saja, tetapi dalamnya adalah sama. Ketika dia adalah jahat, dia akan tetap jahat. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu adalah perubahan ke arah kebaikan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, bahwa ketika kita tidak sama dengan dunia ini, dan ketidaksamaan kita dengan dunia ini adalah diubah oleh Tuhan ke arah yang lebih baik lagi. Ibadah yang sejati yang dikehendaki Tuhan dalam firman Tuhan pada hari ini dikatakan kepada kita adalah kita harus mampu menguasai diri kita dalam pelayanan kita. Apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kita haruslah kita terima, dan kita terima itu dalam tanggung jawab penuh kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Kalau dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kami pikirkan. Itu hendak mengatakan kepada kita, apa yang bisa kita perbuat, perbuatlah. Jangan kita perbuat apa yang tidak ada dalam diri kita atau yang lebih dari kita. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita agar kita melakukan yang menjadi karunia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, sepatutnya kita lakukan. Kalau kita diberikan karunia untuk mengajar. Kalau kita diberikan karunia untuk menasihati, berarti menasihatilah. Kalau kita diberikan karunia untuk melayanilah. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Pelayanan kita adalah pelayanan yang saling melengkapi untuk kemajuan persekutuan orang percaya dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah yang sejati haruslah dimulai dari diri sendiri, lalu kepada keluarga. Seperti yang dikatakan dalam Yosua 24 ayat 15c, dia katakan atau Yosua katakan bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yang artinya Yosua pertama sekali mengatakan bahwa diriku haruslah beribadah kepada Tuhan, diriku haruslah berkenan di hadapan Tuhan, diriku haruslah kudus di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya diriku, dikatakan juga seisi rumahku. Ketika seseorang itu sudah berkenan di hadapan Tuhan, dia harus mengajak orang-orang yang dekat kepada dia untuk hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu yang dikatakan Yosua, aku dan seisi rumahku harus beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah yang sejati itu dimulai dari kehidupan pemimpinnya, dan pemimpin itu juga ada di tengah-tengah keluarga. Aku dan seisi rumahku. Apakah kita sudah takut akan Tuhan? Apakah istri kita sudah takut akan Tuhan? Apakah anak-anak kita sudah takut akan Tuhan? Kita harus memulai ibadah yang sejati di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Terlebih kepada orang tua, harus menunjukkan dirinya sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan, lalu mengajak seisi rumah, yaitu istri dan anak-anak kita, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yosua menegaskan bahwa dia dan seluruh keluarganya akan beribadah kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya sebagai pemimpin bangsa Israel, tetapi juga pemimpin dalam keluarganya, pemimpin dalam kehidupan ruang yang kecil, yaitu di tengah-tengah keluarganya. Oleh karena itu, orang-orang yang percaya haruslah pertama sekali dirinya berkenan ke hadapan Tuhan, dan hidupnya itu mengarahkan orang lain yang dekat dengan dia untuk berkenan kepada Tuhan. Kita jangan melihat orang lain atau keluarga yang lain, tetapi terlebih dahulu kita mengutamakan diri kita untuk berubah dan berkenan di hadapan Tuhan. Kitalah yang tahu sebagaimana dekat kita dengan Tuhan. Kitalah yang tahu sebagaimana dekat istri kita dan anak-anak kita dekat kepada Tuhan. Kalau belum dekat, Tuhan katakan kepada kita, berubahlah oleh pembaharuan budimu, yaitu berubah dalam arah pertobatan kepada Tuhan, berubah untuk kemuliaan nama Tuhan, berubah untuk berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang sejati
haruslah kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita beribadah, dan ibadah kita haruslah ibadah yang sejati, agar tidak sia-sia iman percaya kita, agar tidak sia-sia seremoni-seremoni yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, agar tidak sia-sia kehidupan kita di mana Tuhan tempatkan kita untuk melayani sesuai dengan talenta atau pekerjaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah ibadah yang secara total, baik perkataan, baik pikiran, baik tingkah laku kita itu hanya berkenan dan dikuasai oleh Tuhan. Marilah kita beribadah, dan ibadah kita adalah ibadah yang sejati. Mari kita tunjukkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami, di mana Tuhan boleh menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami Tuhan beribadah kepada Tuhan, dan ibadah kami sepatutnya Tuhan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan itulah Tuhan ibadah yang sejati, di mana Tuhan menginginkan kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, di mana kami tidak serupa dengan dunia ini, dan kami boleh berubah oleh pembaharuan budi kami, di mana Tuhan juga menginginkan kami agar menyerahkan talenta kami yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk melayani dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ibadah yang sejati itu Tuhan ingatkan kami dimulai dari diri kami, dimulai dari orang-orang dekat kepada kami, istri dan anak-anak kami. Tuhan yang pengasih, biarlah kuasa Tuhan boleh berkuasa atas hidup kami, agar kami Tuhan boleh beribadah dan ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Sertai kami, serta seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam Kristus Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin.